Jalan-jalan ke kota dingin Takengon tak lengkap rasanya bila tak mencicipi kulinernya. Yap, salah satu makanan yang dapat menggoyangkan lidah adalah mie sop daging. Lagi liburan di kota Takengon dengan suasana yang sangat dingin, cocoknya kita makan yang makanan berkuah dan tentunya menghangatkan tubuh. Di sini ada salah satu rumah makan yang menyediakan mie sop daging. Nama tempatnya Salmalero yang berada di kota Takengon. Di sini tuh selain menyajikan makanan yang berkuah hangat, juga pembayarannya mudah menggunakan sistem pembayaran online atau menggunakan kris. Ikuti aku yuk! Sejenis makanan mie pakai kuah sop dan daging sajian dari warung Salmalero Cantino ini ternyata menjadi kuliner legend di kota Takengon sejak tahun 1984. Memiliki tekstur daging yang lembut, rempah kuahnya berasa, menjadikan hidangan ini menjadi perpaduan yang pas untuk menghangatkan badan. Daging yang digunakan pun adalah daging kerbau pilihan. Ngomong-ngomong soal mie sop, warung milik Pak Azmi ini laku keras sampai 1.000 porsi per harinya, baik yang makan di lokasi hingga pesanan online. Pembelinya pun beragam, tidak hanya dari warga lokal saja, tetapi wisatawan juga berkunjung. By the way, sistem pembayarannya dari warung UMKM ini juga sudah mengaplikasikan pembayaran digital menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard atau KRIS. Dengan hadirnya pembayaran menggunakan KRIS, Azmi mengakui jika usaha UMKM-nya melejit pesat. Warung mie sop yang memperkerjakan 10 karyawan ini sudah menerapkan pembayaran kris sejak setahun terakhir. Alasannya, selain karena memudahkan pembeli, juga pelaku UMKM gak perlu setor ke bank lagi. Mungkin dari awal berdirinya gitu. Warung mie sop ini awal berdirinya di Sumatera Utara. Terus pindah ke Takengon tahun 83. Usaha ini dimulai dari orang tua. Saya kebetulan penerus generasi kedua di Takengon ini. Kalau untuk menunya itu sendiri apa aja gitu Bang? Menunya kalau untuk Salmalero nggak pernah berubah dari awal berdiri, cuma miso aja. Cuma miso. Miso sejenis makanan mie pakai kuah sop. Pakai kuah sop. Kami pernah lewat sini sebelum kemarin Bang ya, Rambi sore kemarin. Boleh tahu nggak kira-kira omset Abang ini berapa gitu? Per harinya? Per hari. Kalau kotor per harinya 7 jutaan lah hari biasa. 7 juta hari biasa. Kalau hari yang memang weekend gitu Bang? Weekend mau sampai 10 juta dalam sehari? Iya. Oke. Kalau berapa 10 juta itu berapa mangkok tuh Bang lakunya? Sekitar 1000-an mangkok lah. 1000-an mangkok? Iya. Berarti tempat ini mencakup pembeli ya Bang ya? Iya. Pembeli mungkus. Kalau misalnya bukanya tuh dari jam berapa nih Bang? Buka dari jam 8 kita sampai jam 8 malam lagi. Di sini bisa nggak sistem pembeliannya online gitu Bang? Online, kalau untuk online bisa, cuman bukan kita langsung ngantar, langsung melalui ojek atau dari mana lah. Gitu. Oke, Bang, ini kan saya lihat usaha UMKM Abang sudah menggunakan pembayaran melalui kris. Kenapa Abang menggunakan sistem pembayaran itu? Sistem pembayarannya kayaknya mudah. Dari bank pun memang udah dianjurkan harus pakai kayak gitu. Jadi enak transaksi pun. Tinggal scan gitu Bang. Tinggal scan ya. Kalau menurut Abang nih udah banyak nggak pembeli yang membayar melalui kris? Apalagi sekarang mungkin wisatawan kan pengennya simple gitu nih Bang. Oh, kalau untuk transaksi melalui kris banyak. Banyak. Berarti hampir rata-rata atau perbandingannya berapa? Kalau apalagi kalau untuk weekend tamu-tamu dari luar daerah itu orang tuh lebih Bang ya? Iya. Oke. Kalau sistem pemotongan dari krisnya ada berapa persen gitu? Kalau persennya itu menurut saya untuk pastinya berapa persennya saya nggak tahu. Cuman kayaknya agak besar sedikit. Maunya dikecilin lagi kalau untuk harapannya seperti itu Bang ya. Kalau kita mau menggunakan sistem transfer aja, kita kan lebih diuntungkan. Cuman konsumen nggak mau ribet, mudah kris saja dia. Berarti ini sistem pemotongannya pada usaha Abang gitu ya? Abang. Menurut Azmi, pembeli yang sudah melakukan pembayaran pakai kris didominasi oleh pembeli dari luar Aceh. Biasanya transaksi akan semakin meningkat jika memasuki waktu weekend. Selain itu, Azmi mengatakan jika sebelumnya sistem keuangannya belum terjadwal, namun setelah pakai kris, kini keuangannya semakin terjadwal perharinya dan gak perlu repot setor uang ke bank.
Meski begitu, Azmi selaku pelaku UMKM menaruh harapan besar untuk Kris. Dia berharap agar pihak terkait memperkecil jumlah pemotongan terhadap merchant UMKM. Keren banget kan warung mie sop yang dikenal tradisional, kini sudah digitalisasi dalam pembayaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.